Shalom anak-anak semuanya, selamat malam. Malam hari ini Ibu Lili berharap kalian tetap semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Walaupun saat ini kalian sedang menghadapi penilaian akhir semester. Tapi jangan lupa untuk tetap merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum merenungkan firman Tuhan, Ibu Lili ajak kalian untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam menghadapi hari-hari kami. Karena itu berkati perenungan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Dilanjutin ayat 57 sampai 80. Kali ini Ibu Lili tidak baca semuanya, ya. Kalian boleh memperhatikan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, malam hari ini kita akan merenungkan tentang Imam Zakaria. Nah, adik-adik, coba lihat di belakang. Itu adalah Raja Herodes. Tahu kan Raja Herodes? Raja Herodes adalah raja di Yudea. Dia terkenal dengan kekejamannya. Dia seorang raja yang sangat kejam. Nah, di zaman Raja Herodes ini, hiduplah Imam Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Imam Zakaria dan Elisabet ini orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Apa artinya benar di hadapan Tuhan? Artinya Imam Zakaria hidup taat, menuruti semua perintah Tuhan. Nah, Imam Zakaria ini bertugas membakar ukupan. Jadi Imam Zakaria ini membakar korban persembahan. Jadi kalau orang-orang Israel ingin mempersembahkan korban, dia tidak langsung datang ke Bait Allah. Mereka tidak langsung mempersembahkan korban bakaran mereka ke Bait Allah, tapi mereka harus mempersembahkannya dulu melalui imam. Ya, imam ini yang akan menyampaikan korban bakaran ini di hadapan Tuhan. Jadi tidak sembarangan orang datang ke Bait Allah, harus melalui imam, yaitu salah satunya Imam Zakaria ini. Tapi adik-adik, Imam Zakaria dan Ibu Elisabet ini tidak mempunyai anak. Dia sampai usianya yang udah lanjut masih belum memiliki anak. Karena Elisabet mandul. Kalau mandul itu artinya tidak bisa memiliki anak. Nah, adik-adik, suatu ketika Imam Zakaria ini bertugas untuk
untuk mempersembahkan korban bakaran di bait Allah. Nah, sementara orang-orang pada berkumpul di luar bait Allah. Mereka nggak boleh masuk di bait Allah, hanya imam aja yang boleh masuk. Ketika Imam Zakaria ini mempersembahkan korban bakaran di mezbah di dalam bait Allah, tampaklah seorang malaikat. Apa yang terjadi ya? Imam Zakaria pasti terkejut. Tiba-tiba waktu Imam Zakaria mau mempersembahkan korban ukupan, tiba-tiba ada malaikat Tuhan di hadapannya. Imam Zakaria sangat terkejut dan takut. Tapi malaikat ini berkata kepada Imam Zakaria, "Hai Zakaria, kamu jangan takut. Aku adalah Gabriel. Doamu terkabul. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah engkau menamai dia Yohanes," kata malaikat itu kepada Imam Zakaria. Tapi Imam Zakaria percaya enggak ya kira-kira adik-adik? Betul. Imam Zakaria ternyata tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Imam Zakaria bilang apa? Tapi bagaimana mungkin? Aku ini kan sudah tua, istriku juga tua, mana mungkin? Nah, karena Imam Zakaria tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat, maka Imam Zakaria menjadi bisu sampai anaknya lahir, baru Imam Zakaria akan bisa berbicara lagi. Nah, sementara Imam Zakaria masih di dalam bait Allah, orang-orang yang ada di luar yang sedang menunggu Imam Zakaria, mereka mulai apa? Heran, mereka mulai kebingungan, bertanya-tanya, kok lama ya Imam Zakaria? Kok lama nggak keluar-keluar? Pasti ada sesuatu. Dan benar adik-adik, ketika Imam Zakaria keluar dari bait Allah, Imam Zakaria tidak bisa berbicara. Imam Zakaria bisu. Nah, orang-orang sudah menebak. Pasti Imam Zakaria melihat suatu penglihatan. Makanya Imam Zakaria menjadi tidak bisa bicara. Nah, setelah Imam Zakaria menyelesaikan tugas keimamannya, yaitu mempersembahkan korban ukupan, semuanya udah beres, Imam Zakaria pulang ke rumah. Imam Zakaria dia berbicara, dia kasih tahu kepada Elizabeth, tidak melalui perkataan, soalnya kan dia bisu. Jadi Imam Zakaria ngomongnya lewat isyarat, kasih tanda kepada Elizabeth. Imam Zakaria kasih tahu kalau Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, mendengar hal itu, Elizabeth sangat bersukacita. Dia senang sekali. Ternyata, dia bilang, ternyata Tuhan telah menghilangkan aibku. Pada waktu zaman dulu adik-adik, kalau seorang perempuan, kalau tidak bisa melahirkan atau tidak mempunyai anak, mereka itu apa? Katanya dikutuk. Katanya itu suatu aib. Makanya ketika Elizabeth mendengar bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dia bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan akan menghapus aibnya Elizabeth. Nah, adik-adik, setelah itu tiba saatnya Elizabeth melahirkan anak. Nah, ketika
Elizabeth melahirkan anaknya, semua tetangganya, semua saudara-saudaranya datang berkumpul. Dan waktu memberi nama anaknya, mereka bertanya kepada Zakaria, siapa nama anak ini? Kita kasih nama aja Zakaria. Mereka kebiasaan kalau kasih nama anaknya sama dengan nama ayahnya, nama keluarganya. Tapi Zakaria karena dia nggak bisa ngomong, dia menulis adik-adik, dia tulis namanya yaitu Yohanes. Ketika Zakaria menulis namanya Yohanes, tiba-tiba Zakaria bisa berbicara. Wah, semua orang terkejut. Semua orang jadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Allah Israel Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan malam hari ini, apa ya yang kita dapat? Ibu Lilik cuma ngajarin satu hal yang kita dapat, yaitu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Gampang ya kalau cuma ngomong, iya Bu Lili, aku percaya. Tapi kita juga harus praktekkan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak hanya di bibir atau di mulut, tetapi melalui tindakan kita, melalui tingkah laku kita, kita percaya kepada Tuhan. Karena perkataan Tuhan apa? Ya dan amin. Artinya apa? Apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Nah, sekarang kalau begitu, apa ya Bu Lili yang harus aku lakukan? Saat ini kalian kan sedang menghadapi penilaian akhir semester. Jadi, kalau kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalian harus satu, berdoa. Selain berdoa, meminta Tuhan hikmat, kepandaian, kalian juga harus belajar. Tidak hanya berdoa aja, tapi belajar dengan sungguh-sungguh. Percaya deh sama Bu Lili. Kalau kalian sudah lakukan dua hal ini, belajar dan berdoa, Tuhan pasti akan memberkati kalian. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Saat ini kami menghadapi ujian sekolah. Tuhan, tolong kami. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kepandaian. Tuhan juga berikan kesehatan kepada kami, anak-anak-Mu yang menghadapi ujian sekolah. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami tetap semangat untuk belajar. Dan malam hari ini kami mau istirahat, Tuhan memberkati istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan.